Hai teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama saya pada video yang kedua. Video ini dibuat untuk memandu teman-teman dalam mengerjakan modul praktikum pada pertemuan yang kedua. Pada modul praktikum ini kita akan belajar tentang fundamental Kotlin. Lalu yang kedua, kita akan belajar membuat aplikasi Android pertama kita, yaitu aplikasi Hello World. Seperti apa? Mari kita mulai dibuka modulnya, dan selanjutnya kita akan kerjakan bersama-sama. Untuk yang pertama, yaitu fundamental Kotlin. Oke, kita masuk untuk modul praktikum yang kedua. Kita yang pertama akan mulai mengerjakan yang fundamental Kotlin. Nah, di sini teman-teman silakan dipersiapkan pada bagian persiapan ini. Di sini saya tidak meminta teman-teman untuk melakukan kita belajar fundamental Kotlin ini menggunakan compiler dari lokal komputer teman-teman, melainkan saya akan meminta teman-teman untuk menggunakan compiler dari internet atau online, yaitu di alamat play.kotlinlang.org. Kenapa saya meminta teman-teman cukup menggunakan yang online ini? Karena di sini teman-teman hanya akan saya ajarkan fundamentalnya saja, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot menginstal compilernya di lokal. Nah, nanti teman-teman ketika sudah menggunakan Android Studio, teman-teman sudah bisa menggunakan mengcompile Kotlin secara lokal tanpa harus koneksi ke internet. Oke, silakan teman-teman dibuka. Jika sudah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Saya ulangi dari awal. Nah, seperti ini. Oh, tetap muncul. Oke, nggak apa, seperti ini ya. Coba teman-teman tekan tombol run yang ada di sebelah kanan atas ya. Ini tekan tombol. Nah, sudah bisa menampilkan string. Ini smile. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kembali ke modul. Jika teman-teman semua sudah bisa mengakses Play Kotlin Lang, silahkan mulai ke praktikum fundamental Kotlin yang pertama, yaitu Hello World. Silahkan ini dikopi lalu lakukan running di Kotlin. Baiknya teman-teman jangan melakukan copy secara langsung semuanya ya, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi. Tapi teman-teman silakan ketikkan manual, jangan langsung kopas. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalau ini di running hasilnya seperti ini. Hai, saya sedang ada di IT Telkom Purwokerto. Always true. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah fungsi. Fungsinya bernama fungsi main. Nah, untuk Kotlin ini sebuah kode program itu akan di running dari sisi mainnya. Jika misal kita nanti menjadi fungsi hello, kira-kira kalau di running no main method found in project, itu artinya tidak ada fungsi main di dalam project. Kalau misal kita buat semacam ini, fun main, terus kita panggil hello, kita running. Nah, barulah dia muncul ya, karena yang pertama di running adalah mainnya. Oke, saya kembalikan. Nah, seperti ini. Di sini ada file. Teman-teman di awal sudah dijelaskan ya bedanya file dan var. Jika var itu berarti variabelnya bisa diubah-ubah, tapi jika val, maka variabelnya itu akan bersifat konstan. Atau
tidak boleh diubah. Jika dirubah maka akan terjadi error. Nah, di sini di Kotlin ini teman-teman cukup menggunakan perintah print. Print ini akan menampilkan sebuah string atau apapun itu ya, inputan atau nilai ke dalam layar. Terus ada juga print ln. Ln ini adalah untuk new line. Jadi kalau hanya print saja, maka data atau nilai berikutnya akan tampil di line yang sama. Tapi kalau print ln, setelah ini dieksekusi, maka data yang berikutnya akan ditampilkan di line berikutnya juga. Nah, contohnya di sini. Ini ada hai, saya sedang ada di. Itu kalau kita lihat di outputnya, itu di sini, hai, saya sedang ada di. Terus ada lagi print ln name. Nah, name ini kita tahu ya, isinya adalah ID Telkom Properto. Maka kalau dijalankan, karena yang pertama adalah tidak ada ln-nya, maka name ini akan langsung menempel di sini. Terus kalau yang kedua ini ada ln-nya, maka yang ketiga ini jadi tampil di bawahnya. Itu. Terus pada print yang ketiga ini teman-teman bisa lihat if true always true, else always else. Nah, di sini ini true dan else itu adalah sebuah nilai tipe data boolean. Jadi di sini defaultnya kita bisa lihat adalah true. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang else? Nah, kalau ingin menampilkan yang else ya kita buat sebuah condition ya. For condition kita rubah jadi false. Terus true, jika true sama dengan condition, maka tampilkan true. Tapi jika tidak sama maka tampilkan yang false. Nah, sekarang sudah tampil yang false. Itu untuk yang pertama. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu tentang tipe data. Di awal tadi sudah saya jelaskan tipe data ya, ada var dan ada val. Nah, kalau yang var, ini saya hapus dulu. Kalau yang var, sekalipun dirubah nilainya, dia tidak ada masalah. Tapi kalau yang val, ketika akan melakukan sebuah perubahan nilai, maka akan terjadi error. Seperti ini, val cannot be reassigned. Nah, ini tidak ada yang error, hanya saja karena memang val itu memang layaknya tidak boleh diubah nilainya. Nah, kalau tidak dirubah, maka kita running hasilnya tidak ada masalah. Oke, lanjut lagi yang kedua, masih di tipe data. Ini ada penggabungan string. Kita coba penggabungan string ini. Nah, ini menggunakan val semua, itu artinya nilainya tidak perlu diubah. Terus ada kata awal, ada kata akhir. Kita lihat di sini print nilai A ditambah nilai B. Nilai A-nya itu adalah integer 10. Nilai B itu tidak diberikan sebuah tipe data. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa Kotlin itu bisa mendefinisikan sendiri itu tipe datanya apa. Jadi sekalipun tanpa integer, ini akan tetap dibaca integer. Seperti yang di atas juga sama. Ini tidak ada definisi string, tapi nanti. Nah, di sini ketika Kotlin itu membaca nilainya adalah sebuah bilangan desimal, maka ketika diberikan plus, dia akan menjadi bertambah. 10 ditambah 20 sama dengan 30. Nah, ini ada cara lain untuk membuat new line. Kalau tadi yang di pertama itu teman-teman, di sini teman-teman juga bisa menggunakan /n. Sebuah string /n akan menghasilkan sebuah new line. Terus yang ketiga ada print, kata awal ditambah kata akhir.
Tadi itu di atas nilai A ditambah nilai B, hasilnya adalah 30. Terus apa jadinya kalau string itu dijumlahkan? Kalau string dijumlahkan, maka dia otomatis akan bergabung seperti ini. Saya running sekali lagi. Nah, seperti ini. Seandainya untuk nilai A ini saya akan rubah juga menjadi string. Lalu running. Nah, hasilnya menjadi 20, 10, 20. Yaitu tidak dijumlahkan tapi digabungkan. Itu lanjut ke bagian karakter. Ini ada yang perlu saya tambahkan. Nah, saya running. Nah, gini hasilnya ya. Kira-kira apa ini? Jadi teman-teman bisa lihat di sini penggunaan plus plus dan minus minus itu adalah untuk increment dan decrement. Bertambah 1 dan berkurang 1. Jika plus plus itu artinya akan bertambah 1. Jika minus minus maka akan berkurang 1. Bertambah dan berkurang itu tentunya teman-teman tahu itu digunakan untuk bilangan desimal. Terus mungkin nggak itu kalau di Kotlin digunakan untuk sebuah nilai karakter berupa string? Tentunya bisa, seperti kita lihat di bagian layar ini. Di sini vokal yang pertama adalah A. Terus line berikutnya vokal plus plus itu artinya dia ditambahkan 1. Karena ini adalah sebuah karakter, ditambah 1 itu artinya menjadi B. Kita lihat di sini ketika ini di running menjadi B. Nah, ini sekalipun melakukan running juga melakukan increment 1 kali. Itu artinya ketika ini di running munculnya adalah C. Terus lakukan increment lagi, running lagi, munculnya D. Lakukan increment lagi, running lagi, munculnya E. Lalu lakukan decrement, running lagi, munculnya D. Mundur ke belakang, terus mundur lagi jadi C, mundur lagi jadi B, dan seterusnya. Kalau misal kita teruskan decrement lagi. Nah, sampai A. Kalau A mundur jadi add. Coba kita sekali lagi, mundur lagi jadi, nah, jadi tanda tanya, dan seterusnya. Silakan teman-teman dicoba. Terus bagian yang keempat, kita masuk ke bagian array. Kita tes seperti apa hasilnya. Oke, terjadi error karena ada ini. Oke, sebentar, ini saya hapus. Copy ulang. Integer return does not conform the expected type. Nothing. Ini sepertinya ada masalah di Play Kotlin lainnya. Saya coba di lokal dengan menggunakan kompiler lokal, tidak ada masalah. Tapi ketika saya running di Play Kotlin itu error. Oke, kita abaikan bagian ini. Saya hapus juga ya bagian ini biar tidak mengganggu teman-teman. Nah, running. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu array. Array itu adalah variabel yang di dalamnya berisikan data banyak. Ada banyak data. Nah, di sini yang pertama ada sebuah variabel array. Teman-teman bisa lihat isinya adalah 1, 3, 5, 7. Terus ada make array 1, 3, 5, 7. Ini adalah nilai integer, tapi juga bisa kita masukkan string, bisa juga kita masukkan boolean, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita dapat memanggil untuk yang ini indeks kedua. Indeks kedua itu artinya adalah ini 0, 1, 2, berarti 5.
Terus mix array indeks kedua juga. Ini mix array indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Berarti di sini 5. Terus yang ini integer array juga sama, indeks pertama, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Berarti di sini tampilnya 5. Bagaimana kalau ini saya panggil yang mix? Itu jadi 4. Kira-kira tampilnya apa? Kita cek. Oke, tampilnya adalah informatika, karena informatika adalah indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Terus kalau kita ingin menampilkan keseluruhan array, kita bisa menggunakan perintah array _toString panggil variabelnya. Untuk menggunakan fungsi ini, teman-teman perlu melakukan sebuah import, yaitu java tail array, agar fungsi array-nya dapat dipanggil. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu tentang function. Nah, function itu juga tadi sudah saya singgung sedikit di depan. Jadi fungsi yang pertama dijalankan adalah fungsi main. Lalu fungsi main akan menjalankan fungsi set user. Kita lihat di sini ada set user. Terus fungsi main berikutnya menjalankan fungsi print user yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini fungsi set user itu sangat sederhana ya. Cukup satu baris saja dia sudah dapat menampilkan ini. Kita lihat set user ini mempunyai variabel name dan age, di mana name-nya itu tipe datanya adalah string, age-nya itu adalah integer. Terus di Kotlin ini teman-teman dapat memanggil sebuah variabel itu dengan mudah. Cukup ketikkan perintah $name dan $age, di mana name itu diambil dari sini, age-nya ini diambil dari sini. Jadi nanti ketika ditampilkan langsung otomatis your name is diambil dari ini, and your bla 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 diambil dari sini. Itu ya, sederhana sekali. Namun di sini kita lihat tidak ada printnya. Jadi di sini kita perlu memanggil sebuah print. Apa jadinya kalau di sini printnya kita berikan komentar, maka ini tidak akan tampil. Kalau misal printnya kita buat jadi di sini, jadinya adalah tampil ya. Nah, seperti itu, hasilnya sama saja. Saya kembalikan ke semula. Oke, selanjutnya ada print user. Nah, yang atas ini kita menggunakan fungsi yang sederhana. Terus kalau yang bawah ini kita menggunakan fungsi yang pada umumnya ada di bahasa pemrograman, di mana sebuah fungsi itu akan dibuka dengan kurung kurawal dan akan ditutup dengan kurung penutup. Konsepnya sama, karena di sini sudah ada print ln, maka di sini tidak diperlukan print ln juga. Simple dan sangat sederhana sekali. Kita lanjut ke yang berikutnya, yang keenam, yaitu tentang expression. Nah, expression itu apa? Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu ada fungsi if else. Oke, kita tes. Nah, di sini saya tidak akan langsung melakukan running, tapi kita akan coba cek kira-kira ini munculnya nanti ketika di running itu apa. Secara algoritma ini sama persis dengan segala macam jenis bahasa pemrograman. Jadi tidak mungkin ini kalau di running di bahasa yang lain hasilnya akan berbeda. Ini yang pertama, variabel open horse isinya 7, now isinya 7. Nah, di sini ada variabel office.
variabel office ini tipe datanya adalah string. Jadi nanti kita ingin mengisi variabel ini secara langsung, dimana kita tidak perlu mendefinisikan office ini satu persatu di dalam setiap kondisi if dan else-nya. Jadi kita cukup seperti ini. Di dalam office ini kita langsung buat sama dengan, dimana kita akan mendefinisikan isi dari office-nya. Isi dari office-nya itu adalah ini sampai sini. Lalu if ini teman-teman bisa baca ya. Jadi now-nya adalah 7, lebih besar dari 7. Jika now lebih besar dari 7, maka berikan tampilkan kantin sedang dibuka. Terus jika tidak, cek lagi apakah now itu sama dengan open hours. Kalau sama, maka munculkan mohon tunggu dan bla bla bla. Terus jika dua kondisi itu tidak terpenuhi, barulah panggil yang else, maka kantin sedang tutup. Nah, kira-kira teman-teman ketika di running yang tampil apa? Oke, sip. Yang tampil adalah mohon tunggu, kantin sedang disiapkan. Kenapa seperti itu? Karena now itu sama dengan open hours. Sedangkan kalau yang ini, now itu harus lebih besar dari 7 atau open hours-nya. Oke, sekarang kita tes running. Oke, sip. Berhasil. Terus kalau sekarang jamnya sudah jam 8, kira-kira yang muncul sedang buka. Kalau ini adalah jam 6, maka yang tampil adalah kantin sedang tutup. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Yang ketujuh adalah Elvis operator. Nah, apa itu Elvis operator? Mari kita cek langsung. Elvis operator itu sebenarnya bisa dibilang adalah penyederhanaan dari fungsi if. Dimana kalau fungsi if itu kita harus membuat if, lalu ada else-nya. Namun kalau kita menggunakan sebuah Elvis operator, maka fungsi if itu bisa kita persingkat lagi, hanya cukup satu baris. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel text. Variabel text ini tipe datanya adalah string, lalu isinya kita kosongkan, yaitu null. Di sini ada tanda tanya. Tanda tanya itu di Kotlin digunakan untuk mengizinkan sebuah variabel dapat diisi dengan nilai 0. Jadi tidak harus variabel itu berisi data. Terus yang kedua ada variabel length types, di mana isinya itu kalau kita lihat di sini akan memanggil variabel text. Karena di sini stringnya menggunakan tanda tanya, maka text ini juga harus dipanggil menggunakan tanda tanya juga. Length ini adalah fungsi untuk menghitung panjangnya sebuah nilai di dalam variabel. Terus di sini ada tanda tanya dan petik 2. Ini bertujuan untuk memberikan tanda bahwa jika tag panjang dari teksnya ini jika panjang dari teks lengthnya ini kosong, atau bukan kosong ya, tapi tidak ada, maka tampilkan tag lengthnya adalah 7. Tapi jika ada, maka tampilkan nilainya dia sendiri gitu. Begitu juga untuk yang bagian sini. Score ini sama ya, ada tanda tanyanya, itu artinya score ini boleh 0. Terus di sini juga sama. Jika skornya itu isinya atau 0, maka tampilkan 89. Nah, sekarang kita cek. Karena di sini 0, itu artinya tag length-nya adalah harusnya 7, dan ini pun sama.
karena skornya 0, maka yang tampil adalah 89. Kita coba running. Nah, betul ya, hasilnya 7 dan 89. Jika bagian skor ini saya isi menjadi 6, nah yang tampil adalah 6. Karena jika skor ini ada nilainya, tampilkan skor. Jika tidak ada, tampilkan 89. Begitupun juga dengan ini. Saya beri isi tes, lalu saya running. Nah, munculnya adalah 4, panjang dari string yang ada di variabel text. Oke, lanjut lagi. Yang ke-8 ada string template. Nah, string template itu apa? Mari kita lihat. Di sini ada variabel name, ada variabel old, ada variabel ors. Teman-teman bisa memanggil masing-masing variabel ini ke dalam string secara langsung. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa langsung buat print ln atau print saja, lalu isi stringnya, lalu tinggal tambahkan $name. Itu artinya untuk memanggil name masuk ke sini. $all untuk memanggil nilai all ke dalam sini. Oke, kita tes. Nah, begini ya. My name is Tony Stark. I am 3 years old. Terus yang kedua kita cek. Di sini tadi bagian yang pertama hanya menampilkan variabel saja. Yang kedua, selain menampilkan variabel juga ada kondisi if di dalamnya. Coba kita lihat di sini. If-nya jika hours-nya itu lebih dari 7, maka tampilkan already closed. Jika tidak, tampilkan is open. Sangat sederhana, cukup satu baris sudah ada kondisi if else-nya. Kita coba running. Nah, is open ya, karena hours-nya itu 7 di sini. Jika hours lebih besar dari 7, harusnya close ya. Sebentar, kalau ini 8, close, betul, close. Kalau ini 5, is open. Jika jamnya lebih besar dari 7, 5 lebih besar dari 7, salah ya, maka is open. Jika 6 is open, oke, betul, karena kondisi tidak terpenuhi. Jika 7 lebih besar dari 7 itu salah ya. Oh iya, berarti munculnya is open. Iya, karena ini memang is open ini adalah masuk di dalam else-nya. Oke, itu. Kita lanjut yang ke-9. Yang ke-9 adalah when expression. Nah, tadi kita sudah belajar tentang di atas itu ada if. Mana if tadi ya? Ini ya, if expression. Terus kita akan belajar tentang when expression. When ini pasti teman-teman juga sudah tidak asing, dimana when ini adalah suatu expression yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah nilai. Value-nya 20, maka ini harusnya muncul value cannot be reached karena tidak ada 20 di sini. Terus yang kedua ada value 2 itu 27, range-nya 10 sampai 5. Terus when value 27, range-nya adalah 10 sampai 25, berarti munculnya harusnya adalah in range. Ini tidak ada di range. Terus ini value tidak terdefinisikan. Nah, di Kotlin juga sangat sederhana when-nya. Cukup ketikkan nilai, langsung tentukan
isinya yang akan ditampilkan itu apa. Terus kita juga bisa membuat sebuah range variabel range ya. Jadi 10 sampai 50 itu artinya variabel ini isinya adalah 10 sampai 50. Terus kita dapat langsung lakukan kondisi when untuk mengecek apakah 25 itu ada di antara 10 sampai 50. Jika ada, maka tampilkan value is in the range. Jika tidak ada, tampilkan value is outside the range. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka value tidak terdefinisikan. Oke, coba kita running yang pertama dulu. Oke, nah teman-teman bisa lihat value cannot be reached karena tidak ada. Terus kalau ini saya ganti jadi 7, value is 7. Oke, yang pertama aman. Lanjut yang kedua. Munculnya adalah value is in the range karena 27 ada di antara 10 sampai 50. Kalau 5 ada di luar ya. Terus kalau ini adalah isinya string. Kita coba. Incompatible type rank. Oke, rank itu hanya boleh digunakan untuk kalau misal 0,3 sama sama ya, karena untuk rank ini juga hanya boleh tipe datanya integer. Oke, itu sekarang lanjut ke yang 10, ada while expression. Sama, ini adalah expression untuk melakukan perulangan. Di sini ada variable counter sama dengan 1. Kenapa di sini pakainya var? Karena di sini kita akan merubah isi counternya ini. Jadi ini akan melakukan perulangan sebanyak counter dia akan terus berulang dalam kondisi counter itu kurang dari sama dengan 7. Itu artinya nanti akan ini 1 berarti berapa? Akan tampil sebanyak 7 kali ya. Hello world-nya akan tampil sebanyak 7 kali. Oke, kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup mudah. Kita lanjut lagi. Masih di dalam while expression. Kita lakukan running. Nah, ini tadi hanya while. Yang kedua ini adalah do while, dimana teman-teman hampir mirip dengan while, tapi ini lebih ke lakukan dulu baru dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kalau yang pertama ini cek dulu apakah ini memenuhi lalu jalankan. Tapi kalau yang duel jalankan dulu lalu cek apakah memenuhi. Jika memenuhi maka yang kedua dijalankan. Hasilnya juga sama ya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kalau kita buat seperti ini, hasilnya adalah 6 ya, karena yang ini sudah tidak memenuhi, karena hanya kurang dari 7, tidak sampai 7-nya. Oke, lanjut yang ke-11, ada for loop. Nah, ini teman-teman juga pasti sering menggunakan untuk perulangan menggunakan for, dimana ini juga sama, yaitu menggunakan rank. Jadi akan dilakukan looping dari rank sekian sampai sekian. Di Kotlin ini cukup unik, kita bisa menggunakan cara seperti ini.
Biasanya kita kalau menggunakan for itu, di dalam for kita mendefinisikan X sama dengan 0, lalu kondisinya misal dia akan terus berulang selama X kurang dari 10, lalu X plus plus gitu. Di Kotlin ini kita bisa langsung membuat sebuah rank, di mana ranknya itu bisa kita langsung tentukan stepnya. Nah, ranknya ini adalah 1 sampai 10 dengan step 3, stepnya adalah 3. Nah, berarti ini akan muncul value is-nya itu ada berapa kira-kira? Yang pertama akan menampilkan value is 1, terus value is 4, value is berapa? Tambah 3, jadi value is 7, dan value is 10. Oke, kita coba ya, running. Oke, 1, 4, 7, 10. Karena yang pertama adalah 1, yang kedua ditambah 3, ketiga ditambah 3, keempat juga ditambah 3. Oke, sangat sederhana. Lanjut. Nah, ini masih di for. Ini for-nya sama ya. Ini ranknya. Terus di dalam for itu kita bisa memanggil sebuah index dan value. Kalau yang pertama kita hanya memanggil value-nya saja. Jadi kalau kita i ini yang ini kita panggil, maka dia akan menampilkan nilainya. Sedangkan kalau seperti ini, maka yang akan terpanggil adalah indeksnya juga, indeks dan nilainya. Ini kita bisa bebas memberi nama apa saja. Ini juga iya. Kalau di running munculnya akan tetap sama 4, tapi kita bisa melihat nilai dan indeksnya. Mari kita running. Nah, value 1 ada di indeks 0, value 4 indeks 1, 7 indeks 2, 10 indeks 3. Indeks ini kita bisa bebas beri nama apa saja. Misal urutan gitu, urutan. Berarti ini juga urutan. Nah, gitu ya. Oke. Untuk for loop sudah selesai. Kita selanjutnya akan lanjut ke modul praktikum 2 untuk bagian yang berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan memandu teman-teman semua untuk mengerjakan bagian yang kedua pada modul ini, yaitu membuat aplikasi Android Hello World. Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Bagian yang kedua adalah membuat aplikasi Hello World pada Android Studio. Oke, stepnya yang pertama, teman-teman silakan dibuka Android Studio-nya. Seperti ini tampilannya. Lalu pada halaman Welcome to Android Studio, klik Start New Android Project. Atau jika tidak ada, bisa buka file, pilih New Project. Selanjutnya, teman-teman pilih yang Empty Activity. Pilih Next. Lalu bebas, silahkan diberi nama apa saja. Package name-nya juga bebas, save location-nya juga bebas. Untuk language-nya pilihlah yang Kotlin. Bagi teman-teman yang default-nya Java, mohon diganti yang Kotlin. Oke, di sini package name ini adalah nama package dari aplikasinya teman-teman. Jadi umumnya kalau kita misal lihat di aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store, bagian com ini biarkan tetap com. Terus bagian yang kedua ini biasanya adalah nama perusahaannya. Ini nama perusahaannya. Terus yang ketiga baru nama aplikasinya. Untuk location bebas, letakkan di mana saja. Terus language-nya sekali lagi yang Kotlin. Minimum SDK-nya. Oke, kita lihat. Di sini teman-teman bisa lihat your app will run on
approximately 73,7% of device. Jadi kalau kita menggunakan API yang 24 atau Android 7 atau yang disebut adalah Android Nougat, maka kemungkinan besar dapat dipakai oleh 73% seluruh device yang ada gitu. Coba kalau kita naikkan ke atas, ke bawah ya, ke bawah itu yang paling baru, Android 30. Nah, Android 30 itu masih belum banyak device-nya, jadi kemungkinan hanya akan running di bawah 1%. Terus Android 10 8%, Android P 39, Oreo 60, Nougat-nya 66. Oke. Jadi di sini untuk Android Studio sendiri merekomendasikan untuk menggunakan yang Android 7. Jadi nggak apa-apa, kita pakai yang Android 7 saja. Lalu sudah, tidak perlu ada yang dilakukan lagi, kita tekan tombol finish. Selanjutnya Android akan melakukan proses pembuatan project. Bagi teman-teman yang masih baru pertama kali membuat project Android, ini akan memakan waktu lama karena Android Studio akan mengupdate dulu Gradle-nya dan berbagai macam library yang ada. Ini juga nanti kecepatannya tergantung dari kecepatan dari internetnya teman-teman. Ini prosesnya bisa kita lihat di sini. Ada satu proses. Nah, ini kita bisa lihat apa saja yang di-download oleh Android Studio. Tentunya di sini Android Studio menggunakan library yang terupdate. Jadi kalau projectnya itu baru dibuat, otomatis dia akan mengambil yang library yang terbaru. Oke, sebentar lagi mau selesai. Mungkin kalau punya teman-teman itu lebih lama, karena tadi yang saya sebutkan harus perlu melakukan download beberapa komponen. Nah, sudah selesai. Lalu bagaimana cara melakukan runningnya? Di sini teman-teman bisa membuat sebuah virtual, device virtual, atau teman-teman juga bisa running di handphone masing-masing. Di sini saya lebih menyarankan teman-teman untuk running di handphone masing-masing saja. Jangan running di device virtual karena itu akan berpengaruh besar kepada kemampuan laptop kita. Jadi nanti RAM-nya akan kepakai banyak jika menggunakan virtual device. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kalau kita ingin melakukan running di handphone kita. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah handphonenya teman-teman. Ya, silakan disiapkan. Lalu teman-teman juga perlu menyiapkan kabel data juga. Nah, kabel data ini pastikan gunakan kabel data yang asli bawaan dari handphone. Jangan kabel data yang gantian, sudah beli baru gitu. Tapi sekalipun teman-teman mau menggunakan yang beli, tapi pastikan data tersebut kabel data yang kualitasnya bagus. Jangan yang hanya kabel data misal harganya 10.000, 15.000 itu kualitasnya dipertanyakan. Tapi kalau teman-teman beli yang dengan merek-merek yang original, ya biasanya itu juga bisa digunakan. Ya, jadi yang pertama pastikan gunakan kabel data yang ori atau gunakan kabel beli namun dengan merek yang pasti terjamin kualitasnya. Oke, jadi yang pertama silakan teman-teman masukkan di ini, colokan di sini, terus colokan bagian sini ke laptop. Nah, umumnya nanti punya teman-teman masih belum kebaca di sini. Punya saya langsung kebaca karena saya sudah biasa menjalankan handphone saya ini ke Android Studio.
Bagi yang belum pernah, pasti handphonenya tidak akan kebaca di sini, di bagian ini. Nah, sekarang gimana caranya agar kebaca? Oke, saya akan mirror dulu handphone saya agar bisa dilihat teman-teman secara langsung. Oke, ini adalah handphone saya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar handphonenya teman-teman itu bisa nanti kebaca di sini? Coba di sini ada tidak ya? Oke, di sini teman-teman bisa lakukan step yang ke-14 ini. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan komunikasi antara device dengan Android Studio. Aktifkan fitur developer option pada smartphone Android, masuk ke menu setting, lalu about phone, dan tap sebanyak 7 kali. Nah, beberapa handphone mungkin letaknya berbeda-beda, nanti tinggal disesuaikan. Ini saya tunjukkan punya saya. Nah, setting, lalu ada nggak ya tempat saya about phone. Nah, tempat saya juga tidak ada nih about phone, mungkin ada di sistem. Kalau di tempat saya about phone itu ada di dalam, masuk ke dalam sistem dulu, baru mana tadi about phone. Nah, di about phone ini mana tadi? Tap sebanyak 7 kali. Tab yang di tab itu adalah modelnya. Coba tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di build numbernya ya. Kalau nggak bisa coba di build numbernya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau punya saya ini muncul tulisan no need, you already a developer, karena handphonenya itu sudah saya aktifkan developer mode-nya. Bagi yang belum, nanti bagian build numbernya itu kalau diklik sebanyak 7 kali, maka akan menampilkan sebuah perintah atau window untuk mengizinkan apakah boleh untuk diaktifkan sebagai developer optionnya itu. Kalau sudah, seharusnya nanti akan terbaca di Android Studio-nya. Nah, akan terbaca di sini sesuai dengan jenis handphone dari teman-teman. Silakan ya, nanti teman-teman dicoba. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung melakukan pilih dulu handphonenya, lalu tes aplikasinya dengan menekan tombol run app yang ada di sini. Tekan, lalu kita tunggu sampai Android Studio-nya itu melakukan build. Nanti otomatis di bagian ini akan muncul aplikasi Hello World-nya. Oke. Kenapa ini tidak on top? Always on top. Oke, sambil menunggu, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang bagian atas nih. Saya masih belum menjelaskan apa saja sih yang ada di Android Studio itu. Nah, ini yang pertama, nomor 3 ini. Nomor 3 itu adalah urutan aja ya dari yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah untuk menampilkan hierarki file dari aplikasi dengan beberapa tampilan. Hierarki filenya itu ini ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan hierarki file. Jadi filenya kita bisa tampil seperti ini. Teman-teman bisa merubah berdasarkan tampilan project. Tampilan project ini nanti tampilannya seperti yang ada di layaknya Windows Explorer.
Tapi kalau misal teman-teman pilihnya yang Android, ini tampilannya sudah disesuaikan sesuai tampilan defaultnya Android. Terus yang kedua itu ini untuk menyembunyikan dan menampilkan project view. Nah, tadi itu bagian ini kita bisa menghide atau menampilkan kembali. Jadi teman-teman kalau file-filenya itu nggak kelihatan, jangan langsung panik, mungkin saja tertutup di bagian sini. Terus yang ketiga, ini adalah tampilan project saat ini digunakan project Android. Klik pada Android untuk menampilkan tampilan project yang tersedia. Yang idealnya yang kedengaran adalah tampilan project Android. Oh, ini yang tadi ya. Oh, ini itu tertutup, makanya nggak kelihatan. Ini saya kirim dulu ke belakang. Bring to. Coba. Oh. Oke, ini panahnya tertutup ya, panahnya tertutup oleh gambar. Nanti ketika di-share ke teman-teman, nanti adalah yang udah terupdate. Itu, terus yang ke-10 pada project Android kita bisa lihat ada 4 folder. Nah, teman-teman bisa baca ya, bisa baca sendiri di sini. Folder manifest, folder Java, folder REST, sama udah folder manifest, folder Java, sama folder REST. Nah, terus oke, kita kembali lagi ke runningnya ya. Tadi kalau kita lihat di bagian ini sudah tidak ada proses running, berarti harusnya hello world-nya sudah tampil. Nah, kita cek. Nah, sudah berhasil tampil aplikasi Android pertama kita. Oke, semisal saya ingin mengganti hello world-nya itu menjadi nama saya di sini ya. Kalau ingin mengganti menjadi nama masing-masing, itu letaknya ada di folder REST, layout, activity main, hello world-nya kita ganti menjadi nama kita. Oke, kalau sudah kita running kembali sambil kita tunggu. Aplikasi akan ditutup sendiri, lalu otomatis akan membuka sendiri juga. Nah, ini ya aplikasi kita yang pertama sudah jadi. Oke, itu saja untuk praktikum yang kedua ini. Silahkan teman-teman dikerjakan. Oke, kita tadi sudah mengerjakan yang pertama adalah tentang fundamental Kotlin. Lalu yang kedua membuat aplikasi pertama Android Hello World. Semoga teman-teman dapat mengerjakan dengan baik. Jika dalam praktikum kali ini teman-teman mengalami kendala, mengalami masalah, silahkan teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung melalui grup WA, atau boleh hubungi saya secara langsung melalui nomor WA yang sudah saya berikan. Itu saja dari saya, semoga praktikum ini bermanfaat untuk teman-teman semua.